Hai Teens, jumpa kembali lagi di dalam acara TFC. Dan kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ageta Putri Awijaya dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Ketika Hal Buruk Menimpa Orang Baik, yang terinspirasi dari Ayub pasalnya yang kedua. Bersama saya Francisco Kenji, kita akan memulai renungan pada hari ini. Sebelum kita memulai renungannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengundang kami dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di mana kami boleh ada sampai pada saat ini, dan kami akan mendengarkan renungan dari firman-Mu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kami mohon penyertaan daripada-Mu saja. Kiranya Engkau yang berkuasa penuh atas kami sehingga kami boleh merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah penuh atas kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pusat dari permenungan kita pada hari ini terambil dari Ayub 2 ayat yang ke-12 yang akan saya bacakan. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring, mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Judul renungan kita pada hari ini adalah Ketika Hal Buruk Menimpa Orang Baik. Pada sekitar bulan September tahun 2021, sekitar 3 tahun yang lalu, ketika pandemi COVID-19 masih melanda, dikabarkan bahwa ada sekitar 7.200 anak-anak di wilayah Jawa Barat yang kehilangan orang tuanya dan tidak sempat berpisah dengan orang tuanya karena orang tuanya meninggal di ruang isolasi. Kebanyakan dari mereka tidak sempat mengucapkan selamat tinggal karena mereka terbatasi oleh ruangan isolasi yang bisa membuat mereka ikut terkena COVID-19 itu. Usia dan latar belakang mereka sangatlah beragam. Ada yang belum bersekolah, bahkan ada yang sudah memasuki sekolah menengah. Bahkan masih ada juga yang masih berusia balita. Menurut teman-teman, kenapa sih musibah itu terjadi? Kenapa mereka harus menderita akibat musibah itu? Apakah teman-teman setuju kalau ada yang berkata bahwa mereka menderita karena dosa yang telah mereka perbuat atau kesalahan, kejahatan yang mereka lakukan? Kalau itu bukan karena kesalahan mereka, lantas kenapa menurut teman-teman mereka bisa menderita penderitaan yang sebesar itu? Di Alkitab ada banyak kisah tentang orang jahat yang menerima ganjaran karena kejahatan yang mereka lakukan. Mereka mendapatkan hukuman, mereka mendapat hal-hal yang tidak baik atas apa yang mereka lakukan. Di sisi lain, kita bisa melihat ada banyak orang yang baik, orang yang saleh, mendapatkan hal-hal baik di dalam hidupnya, mendapatkan pujian, mendapatkan kehormatan, mendapatkan berbagai hal baik di dalam kehidupannya. Tapi kenapa dalam kasus ini, banyak anak-anak itu mendapatkan hal yang tidak baik? Dari sini kita mau belajar dari tokoh Ayub, bahwa tidak semua orang jahat mendapatkan hal yang buruk. Tidak semua orang baik juga mendapatkan hal yang baik. Ada kalanya orang-orang baik, orang-orang saleh sekalipun juga mendapatkan hal yang buruk berupa cobaan dari Tuhan. Dari kisah ini kita belajar bahwa tidak semua orang menderita karena dosa atau kesalahan yang mereka perbuat. Ada kalanya penderitaan atau cobaan yang dialami seseorang adalah peristiwa yang diizinkan Allah bagi kehidupan mereka. Dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu, kita yakini dan kita amini bahwa semuanya itu dilakukan oleh izin Tuhan untuk kehidupan mereka. Oleh karena itu, teman-teman, di sini kita perlu belajar tentang sikap untuk tidak menghakimi, tidak mengambil kesimpulan sendiri. Terlebih ketika orang itu ada di dalam kesusahan. Jadi daripada kita menghakimi mereka yang sedang kesusahan, kita menganggap mereka itu berdosa, mereka itu melakukan kejahatan, ada baiknya lebih baik kita untuk mendoakan mereka daripada menghakimi mereka. Teens, dalam hidup ini ada kalanya hal buruk menimpa orang-orang yang baik. Oleh karena itu kita perlu mengedepankan sikap empati dan tidak menghakimi, tetapi kita perlu untuk mendoakan mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengundang kami dalam persekutuan cinta kasih dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas renungan yang telah kami terima ini, yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mengajarkan kami tidak menghakimi sesama kami, untuk memandang bahwa musibah atau cobaan yang diterima seseorang bukan karena upah dosa mereka. Oleh karena itu,
Ya Tuhan, berikanlah kami hati untuk mau mengasihi, mau mendoakan alih-alih untuk menghakimi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman semua. Sampai jumpa di Teen for Grace berikutnya.